إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut kajian kita masih kemarin belum selesai syarahnya dari ayat 29 sampai 31 sudah, tapi ada buhuth di sini. Ada tiga pembahasan. نرتب الفتح والفتح الحضر النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وازواجه اجمعين. صنف الفتح الزهراء راشد الرضا والسلام بوكر مرة معنا كافة اصحاب رسول الله وبنات رسول الله اهل بيت رسول الله ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام محمد باقر المهاجر الله رسولهم فرم جم سلة العالمين ثم الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومعلمينا ومعلميكم وجميع المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النية كلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. قال الله تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Ayat-ayat ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dari pembahasan tersebut, mu'alif melihat ada beberapa poin yang perlu dijelaskan atau dibahas lebih lanjut. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama buhuthun auliyaullahi wa ma'rifatul ghaib. Para aulia Allah dan masalah mengetahui yang gaib. Karena
di ayat yang kita bahas di minggu yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Allah Nuh mengatakan, wala a'lamul ghaiba, ya, aku tidak mengetahui yang gaib, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Ini bagaimana pengertiannya? Nah, mu'allif ingin sedikit membahas di sini. Auliyaullahi wa ma'rifatul ghaib. Para wali Allah dan masalah mengetahui yang gaib. Al-ittila'u 'alal ghaibi mutlaqan kama asyarna ilaihi miraran wa biduni ayyi qaidin wa syartin huwa min khususiyatillahi subhanahu. Mengetahui yang gaib secara mutlak seperti yang sudah berkali-kali kita sebutkan, yaitu secara mutlak dan tanpa kaitan, tanpa syarat, itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu yutli'u anbiya'ahu wa awliya'ahu 'alal ghaibi biqadri ma yarahu maslahatan. Kama nara al-isyarah ilaihi fil ayataini 26 wa 27 min suratul Jin. Akan tetapi ya Allah yang mengetahui segala yang gaib, ya, itu juga memperlihatkan kepada para nabinya, kepada para aulianya. Aulianya artinya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu diperlihatkan sesuatu yang gaib, ya, biqadri ma yarahu maslahah, ya, dengan sekedar yang memang di sana ada kemaslahatan untuk diketahuinya, untuk diberitahu kepada para nabinya atau para aulia. Sebagaimana hal ini kita bisa lihat pada ayat 26-27 isyarat tersebut dari surat Al-Jin, ya. Ayat 26-27 dari surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Allah itu alimul ghaib, mengetahui segala sesuatu yang gaib, dan Allah tidak memperlihatkan hal yang gaib itu kepada seseorang pun illa. Nah, ini ada nafi tapi ada pengecualian di sini, istisna, ya, illa, kecuali man irtada min rasulin, kepada orang-orang yang Allah ridai dari para rasul, fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan, ya, baik di hadapannya maupun di belakangnya. Arti memperhatikan bagaimana gerak-gerik para rasul tersebut, memperhatikan sikap terjang para rasul tersebut. Fa'ala hadha la munafata wa la tadaddud baina hadhihi al-ayati mahall al-bahth allati tunfi ay ya'lam al-anbiya'u al-ghaiba. Atas dasar ini, ya, tidak ada kontradiksi, ya, dan tiada hal yang bertolak belakang antara ayat ini yang sedang kita bahas, ya, dengan ayat yang menafikan, ya, bahwasanya para anbiya itu tidak mengetahui yang gaib. Oh, ya. Antara ayat ini yang menafikan kalau para nabi itu tidak mengetahui yang gaib, wa bainal ayati awir riwayati allati tunsabu ilal anbiya awil a'immah al-ghaiba bi ba'dil ghaib, al-ilma bi ba'dil ghaib. Dengan ayat-ayat atau riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada para nabi atau para a'immah, pengetahuan dengan sebagian hal yang gaib, ya. Yaitu para nabi seperti yang tadi, ya, disebutkan, ya. Seperti yang dari ayat 26-27 dalam surah Jin, yaitu. Fa ma'rifatu asraril ghaib
wa ma'rifati 'alaiha wal ittila'i 'alaiha min khususiyatillahi bidzat. Mengetahui rahasia-rahasia yang gaib dan yang menyaksikan segala sesuatu yang gaib itu adalah khususiyatullah. Itu hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'indal akharina fa bil 'aradi wa bi ta'limil ilahi. Adapun hal yang gaib yang diketahui selain Allah oleh selain Allah, yaitu dari para anbiya-Nya ataupun para aulia-Nya, itu hanya bil 'arad, artinya sesuatu yang sementara, sesuatu yang sepintas begitu. Wa bi ta'limil ilahi, dan itu pengetahuan itu juga atas pengajaran atau pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika fa inna 'ilmal ghaibi 'inda ghairillahi mahdudun bil hududil lati yuriduha Allah Subhanahu. Oleh karena itu, mengetahui hal yang gaib ya bagi selain Allah itu terbatas ya, dengan batas-batasan yang Allah kehendaki. Jadi ketika misalnya Rasulullah menghabarkan sesuatu, misalnya dalam satu riwayat yang sahih misalnya ya, akan terjadi misalnya seperti itu, maka itu mungkin bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi nggak ada kontradiksi ya. Jadi secara mutlak memang tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bisa saja memberitahu kepada orang-orang yang Allah kehendaki, daripada Rasul maupun dari para aulia-Nya. Ini poin pertama ya. Yang kedua, miqyasul ma'rifah. Miqyasu ma'rifatil fadilah. Ukuran mengetahui keutamaan seorang. Marratan ukhra nuwajihul waqi'iyah fi hadhil ayat. Sekali lagi kita melihat atau menghadapi suatu realitas dalam ayat-ayat ini. Wahiya anna ashabats tharwati wal quwwati wa 'abidad dunya al-maddiyina yarawna jami'al asya' min khilali nafidatihim al-maddiyah. Yaitu realitas yang kita saksikan berdasarkan penjelasan ayat ini, bahwasanya orang-orang kaya dan orang-orang yang memiliki kekuatan dan para penyembah dunia ya, dan para materialistis ya, mereka itu melihat segala sesuatunya hanya dari kacamata materi ya, dari kacamata materi ya. Fahum yatasawwaruna anna al-ihtirama wash-shakhsiyata huma thamratu wujudi ats-tsawrati wal maqami wal hathiyati fahasb. Mereka itu membayangkan bahwasanya kehormatan, kepribadian yang hebat itu adalah hasil dari adanya kekayaan dan kedudukan maupun eksistensi seorang. Itu saja katanya. فلا ينبغي التعجب من أن يكون المؤمنون الصادقون الذين خلت أيديهم من المال والثروة في قاموسهم أراذل وينظرون إليهم بعين الاحتقار والازدراء. Ya. Maka nggak heran ya, kalau orang-orang mukmin yang benar, yang tulus dengan keimanan mereka, yang mana mereka itu kebetulan miskin, khalat aidihim minal mal, enggak punya harta, wathawrah, dan kekayaan, itu di mata mereka, di kamus mereka adalah orang-orang yang hina. Wa yanzuruna ilaihim bi'ainil ihtiqar, memandang mereka dengan penghinaan, wal izra ya, dan sesuatu yang rendah. Walam takun hadhil mas'alatu munhasiratun fi Nuhin wa qaumih. Hal ini enggak hanya terbatas ya pada Nabi Nuh dan kaumnya. Idh kanu yasifuna al-mu'minina al-mustad'afina hawlah wa la siyama asy-syabab al-wa'i minhum bi anna uqulahum khaliyah wa afkarahum qasirah. Ya. Di mana mereka itu mensifati kaum mukminin yang lemah di sekitarnya, terutama para pemuda yang terbuka pikiran mereka, bahwasanya akal mereka itu kosong
dan pemikiran mereka itu pendek. Wa ka'annahum la qimata lahum, seolah-olah mereka tidak ada nilainya. Fattarihu yakshifu anna hadzal mantiqa kana mawjudan fi asril anbiya'il akhirin wa 'alal akhassi fi zamani nabiyil Islam wal mu'minin al-awail. Sejarah mengungkapkan bahwasanya logika ini pun ada di masa para nabi yang lainnya, ya, bukan hanya Nabi Allah Nuh alaihissalam, ya, dan juga lebih khususnya lagi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para kaum mukminin yang pertama, ya, para kaum mukminin yang awal-awal masuk Islam, mereka adalah orang-orang yang direndahkan. Kama naral an mithla hadzal mantiq fi asrina wa zamanina, sebagaimana kita juga bisa saksikan saat ini logika yang seperti ini ada di zaman kita, ya. Fal mustaqbiluna alladhina yumathiluna fara'inatal asr i'timadan ala sultanihim wa qadaratihim wa quwahum asy-syaitaniyah yattahimuna al-mu'minina bimithli hadzal ittiham. Orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang congkak, yang mereka itu menggambarkan atau mempersonifikasikan Fir'aun masa kini dengan mengandalkan kekuasaan mereka, kekuatan mereka yang bersifat syaitaniyah. Mereka menuduh kaum mukminin dengan tuduhan-tuduhan seperti ini. Faka'annama yu'idu at-tarikhu nafsahu wa suwarahu ala aidi haula'i wa mukhalifihim, seolah-olah sejarah berputar, ya, memutar dirinya kembali, ya, dan gambarannya juga terhadap di tangan mereka dan juga para penentang mereka. Jadi seolah-olah ini bagaimana sejarah berputar, ya, kembali seperti dahulu. Walakin hina yatatahharul muhitul fasid bi thawratin ilahiyah فهذه المعايير التي تقاس بها الشخصية والعناوين الموهومات الأخرى تلقى في مزابل التاريخ. Akan tetapi ketika lingkungan yang rusak ini menjadi suci dengan revolusi ilahi, maka segala nilai-nilai yang dilakukan untuk menilai setiap pribadi, ya, dan juga segala atribut-atribut yang palsu ini, yang lainnya itu semuanya tulqa fi mazabil tarikh, itu semuanya akan dicampakkan di sampah sejarah, di tempat sampah sejarah. Wa tahullu mahallahal ma'ayirul insaniyah, dan yang akan menempatinya adalah nilai-nilai kemanusiaan al-asilah yang murni, al-ma'ayirul mutawallidatu min samimi hayatil insan, nilai-nilai yang lahir dari dalam kehidupan manusia, wallati takunu labinatin tahtiyah libina'il fawqani lil mujtami' salimil hur, dan itu yang menjadi batu pondasi yang mendasar, untuk bangunan-bangunan di atasnya, yaitu bangunan masyarakat yang bersih, yang merdeka. Haitsu yastalsamu minha qiyamuhu, di mana dari sanalah, ya, diilhami segala nilai-nilainya, kal imani wal ilmi wal ithari wal ma'rifati wal afwi wat tasamuhi wat taqwa wasyahamati wasyaja'ati wat tajribati wal zakai wal iradati wan nudhumi wa ma asbahaha. Seperti nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ilmu, nilai-nilai itsar, arti mengutamakan orang lain dari dirinya, dan ma'rifah, pengetahuan, ya, kemaafan, al-afu, wat-tasamuh, toleransi, wat-taqwa, ketakwaan, wasyahamah, dan kepahlawanan, wasyaja'ah, keberanian, syamah, patriotisme misalnya,
Wa tajribah, bagaimana eksperimen, segala sesuatu, bagaimana melakukan sesuatu tidak serampangan tetapi dengan berdasarkan pengalaman eksperimen. Wazdaka, kecerdasan, wal iradah, tekad, ya. Wan nudhum, peraturan-peraturan, wa ma asbaha. Itu semuanya didasari tadi dari keimanan yang murni dan dari hati nurani yang bersih. Yang ketiga, makna ilmul ghaib fil Quran, arti ilmul ghaib dalam Al-Quran. Hunaka ba'dul mufassirin ka sahibul manar hina yasilu ila hadhihi al-ayah yaqulu liman yadda'i anna ilmal ghaibi la yakhtassu billah aw yatlubu halal masyakil min siwahu yaqulu fi jumlatin qasirah. Terdapat ada beberapa mufassir seperti Sahibul Manar, Mufassir Al-Manar, ketika sampai kepada ayat ini beliau mengatakan kepada orang-orang yang mengklaim bahwasanya pengetahuan tentang yang gaib itu tidak hanya khusus bagi Allah. Ya, aw yatlubu halal masyakil min siwah, atau dia mencari pemecahan dari muskilah dari yang lainnya. Yaqulu fi jumlatin qasirah, Mufassir Al-Manar mengatakan dalam kalimat pendek, inna hadainil amraini ilmul ghaib wa khazainullah. Sungguhnya dua masalah ini, dua perkara ini, yaitu mengetahui yang gaib dan perbendaharaan Allah. Qad nafahumal Qur'anu 'anil anbiya. Al-Quran telah menafikan hal tersebut, kedua hal tersebut dari para nabi. Lakin akan tetapi ashabul bid'ah, lakinna ashabal bid'ah minal muslimin wa ahlil kitab yuthbitunahuma lil awliya'i wal qaddisin. Akan tetapi kata Sahibul Manar, para ahli bid'ah dari kaum muslimin dan juga dari ahlil kitab itu menetapkan keduanya, artinya mengetahui yang gaib dan mengetahui perbendaharaan Allah itu bagi para aulia dan para qaddisin, pada orang-orang suci dari ahlul kitab gitu. Ini mu'allif mengutip pendapat pengarang tafsir Al-Manar. Kemudian beliau menerangkan, idza kana maqsuduhu nafyu ilmil ghaibi anhum mutlaqan walau bi ta'limillahi fa hadha mukhalifun linususil qur'aniyatil majid as-sarihah. Kalau yang dimaksud adalah meniadakan pengetahuan tentang hal yang gaib dari mereka itu secara mutlak, walaupun dengan pemberitahuan dari Allah atau enggak ada semuanya, maka fahadha mukhalifun linususil Qur'anil Majid as-sarihah. Ya, maka hal ini bertentangan dengan nas-nas Al-Qur'an yang mulia as-sarihah yang jelas. Ya. As-sarihati. Wa idza kana maqsuduhu nafyu at-tawassuli bi anbiya'illahi wa awliya'ihi bis surati allati natlubu min Allah bi syafa'atihim ay yahulla masyakilana فهذا الكلام مخالف للقرآن والأحاديث القطعية المسلم بها عن طريق الشيعة وأهل السنة أيضا. Ya, jika yang dimaksud dari jika maksudnya itu adalah menafikan tawassul dengan para anbiya Allah dan para aulianya dalam bentuk yang mana kita menuntut dari Allah, kita meminta dari Allah dengan syafaat mereka agar supaya Allah menghilangkan segala kesulitan kita, masyakil kita, maka perkataan ini bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis-hadis yang qat'i yang aksiomatis, baik dari kalangan Ahlus Sunnah maupun dari Syiah. Limazid min al-idhaf fi hadzal majan yuraji' zayl al-ayah
34 min suratil Maidah. Ini nanti boleh kita diskusikan ya masalah ilmu ghaib ya. Ya, ilahuna penjelasan dari muallif tentang ayat 29 sampai 31 ya, muallif mengutip beberapa pembahasan, ada 3 pembahasan di sini dari apa yang sudah dijelaskan dari ayat 29 sampai 31 dari surah Hud. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika as-sadiq al-musaddaq wa syafi' al-mushaffa' al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghuril mayamin was sa'irina ala nahjihi al-qawim ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, tadi telah kita dengarkan sama-sama keterangan dari Syekh Nasir Makarim Syirazi. Kita lihat apa yang beliau terangkan, jelas, gamblang, sejalan dengan Al-Quran. Bahwa Nabi mengetahui yang gaib bukan secara dzati, tapi secara aradhi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ilmunya bersifat dzati. Sedangkan ilmu manusia adalah pengajaran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Jadi Nabi bil istiqlal secara dzati tidak mengetahui yang gaib. Tapi dengan pemberitahuan dan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau sampaikan? Di antaranya mengenai hari akhir, mengenai surga, mengenai neraka. Bukan berarti Nabi mengetahui yang gaib, tapi Allah yang memberitahukan. Bahkan sebelum Nabi menjalani perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan. Begitu juga kekalahan pasukan Persia di hadapan pasukan Romawi. Ghalibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Pasukan Romawi dari ahli kitab dikalahkan oleh kaum musyrikin dari Persia. Umat Islam bersedih walaupun berbeda ya, dalam banyak hal dengan ahli kitab, tapi mereka semua merupakan sama-sama ahli kitab. Kaum musyrikin bersorak gembira. Akhirnya Allah mengabarkan kepada Rasulnya bahwa beberapa tahun kemudian pasukan Romawi akan meraih kemenangan mengalahkan pasukan Persia, dan pada saat itu orang yang beriman akan berbahagia dengan kemenangan mereka. Kita lihat di sini. Kemenangan ahli kitab, walaupun mereka tergolong dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, tapi mereka masih mengikuti sisa-sisa Alkitab. Itu membuat orang yang beriman berbahagia, apalagi sesama muslim yang Tuhannya sama, yang nabinya sama, kitabnya sama. Kenapa harus justru masing-masing memisahkan diri, mencemohkan kelompok yang lain? Mari kita berdialog pada apa-apa yang berbeda, tapi dimulai dari apa? Dari kosong. Jangan kita memaksakan pendapat kita, persepsi kita, atau kita ingin mendoktrin lawan dialog kita. Tapi bersama-sama mencari kebenaran dengan mengikuti argumen, dalil yang Allah ajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Malu kita dengan bangsa-bangsa yang lain yang mampu berdialog, sedangkan kita justru anti dialog. Padahal para nabi berdialog dengan umatnya dengan bahasa yang santun dan baik. Jadi kita perhatikan bersama-sama di sini bagaimana Nabi
mengetahui yang gaib dengan pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala, bukan secara dzati tapi aradhi. Aradhi artinya apa? Bukan merupakan apa? Bagian yang menyatu dengan dirinya, tapi sesuatu yang dikabarkan, diberitahukan. Seperti dalam surat An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakan, tidak ada yang mengetahui ya, yang gaib kecuali hanya Allah. Ilmu gaib hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan hal yang ditegaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perlu kita betul-betul berhati-hati terhadap mereka-mereka yang berlebihan. Kita termasuk yang mencintai syair-syair yang dibacakan oleh Busiri. Tapi Busiri juga ada bait-bait syairnya yang berlebihan. Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Dan subhanallah, sebagaimana ini terjadi dalam golongan Ahlus Sunnah, terjadi juga pada kalangan Syiah. Dari kalangan ikhbariyin Syiah, hampir mirip dengan kalangan ahli hadis ya. Kita saksikan mereka menggambarkan bahwa Rasul ya mengetahui arash, bahkan ada yang mengatakan dia sendiri itu merupakan arash. Begitu juga Ali bin Abi Thalib secara berlebih-lebihan yang semua tidak sejalan dengan Al-Quran. Nah, kita dari golongan manapun juga kalau melihat ada penyimpangan, kita harus berani mengoreksi. Jangan kalau ada kesalahan dari pihak kita, kita bela. Ya, kebenaran dari pihak lain kita tolak. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, "Laisa minal asabiyati an tuhibba qauman wa ashiratan." Bukan merupakan satu sikap fanatik kalau kamu cinta pada kaummu, kepada keluargamu, bahkan kepada bahasamu, bahasa ibumu. Walakinnal asabiyata antara syirara qaumika khiyaran indak. Tapi kata asabiyah itu kalau kamu sudah mulai melihat orang-orang yang bejat dari kalangan kamu atau yang menyimpang, kamu anggap mereka semua merupakan orang baik dan mulia. Wa antara khiyara qaumin akharina indaka syirara. Tapi sebaliknya kamu memandang orang-orang baik dari golongan lain, kamu anggap orang-orang yang salah dan buruk. Ini berbahaya sekali. Ini pandangan hidup yang akan menjerumuskan orang menuju kemurkaan Allah dan adabnya. Dan dia akan keluar dari jalan yang benar. Nah, mari bersama-sama kita mengajak umat untuk bersatu dalam Islam. Bukan bersatu dalam Ahlus Sunnah atau bersatu dalam Syiah, tidak. Karena beda antara Ahlus Sunnah dan Sunnah itu sendiri beda. Banyak orang yang mengklaim sebagai Ahlus Sunnah, tapi jauh dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Banyak orang yang mengklaim sebagai Syiah pengikut Ahlul Bait, tapi Ahlul Bait sendiri mengingkari perbuatan mereka. Jadi cara yang terbaik kita kembali ke nama yang Allah berikan kepada kita dan Allah ridhoinya, yaitu al-Islam, wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian referensi Islam jelas Al-Quran, kemudian sunnah Nabi kita, bukan hadis, sunnah Nabi kita. Kita wajib mengikuti sunnah Rasulullah. Sunnah artinya manhaj. Manhaj dan tariqah. Sedangkan hadis riwayat, bisa benar bisa salah. Sedangkan manhaj Nabi kita, kalau kita baca Al-Quran, bimbingan yang Allah berikan kepada Rasulnya. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'an asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Larangan-larangan yang Allah larang dalam ayat ini, yakin Nabi orang yang terdepan. Dilarang kita saling mengejek, baik pria terhadap pria, wanita terhadap wanita. Karena banyak kali orang yang diejek malah lebih baik daripada yang mengejek. Seandainya yang diejek pernah berbuat kesalahan, dengan taubat mereka Allah ampuni. Tapi dengan ejekan kita
kita hanya menanggung dosa. Hanya dengan memohon keikhlasan dari orang yang kita ejek baru bisa dihapuskan. Begitu juga Allah melarang kita untuk saling mencaci. Apalagi kalau kita mencaci orang tua kita, orang tua orang lain hingga mereka mencaci orang tua kita. Begitu juga dilarang memberikan julukan-julukan yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan seseorang. Sampai Allah sebutkan seburuk-buruknya nama bagi seseorang setelah dia beriman adalah nama fasik. Yang tidak bertobat mereka orang-orang yang zalim. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah pada orang yang zalim. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Jadi kalau kita perhatikan pada ayat ini, Allah memberikan bimbingan pada Rasulnya dan Rasul merupakan orang yang terdepan. Berarti kalau kita mengikuti Rasul dalam hal ini, itu kita mengikuti sunnahnya. Adapun riwayat yang simpang siur, seperti Ustaz Hamzah kemarin mengatakan, ad-dalil idza tatarraqa ilaihi al-ihtimal saqata bihi al-istidlal. Satu dalil kalau mengandung kemungkinan yang bermacam-macam, ada perbedaan versi, baik dari sisi riwayat maupun kontennya, maka dia tidak dapat dijadikan sebagai dalil rujukan bagi kita. Seperti riwayat yang mengatakan bahwa Al-Quran dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Satu versi mengatakan bahwa Umar yang datang, Sayyidina Umar yang datang kepada Abu Bakar. Versi yang lain Zaid bin Thabit yang katanya berkata kepada Abu Bakar dan Umar. Versi yang lain Abu Bakar yang datang kepada Zaid bin Thabit. Lalu kita bertanya apa kerjaan Rasulullah dan para penulis wahyu? Masa mereka tidak mengumpulkan Al-Quran? Padahal Allah menunjuk dzalikal kitab, tilka ayatul kitab. Allah juga akan turun tangan untuk mengumpulkannya. Jadi ada susupan-susupan riwayat-riwayat Israiliyat yang ingin membuat kita ragu-ragu pada kitab suci Tuhan kita. Yang kita imani sebagaimana di Lauh Mahfud Al-Quran telah tersusun, dijaga, tidak disentuh kecuali oleh para malaikat yang disucikan, diantarkan oleh Jibril kepada Nabi kita juga di bawah pengawalan, jin juga dilarang untuk menguping, diterima oleh Nabi dan Nabi juga dikawal. Yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Sampai beliau wafat. Begitu Rasulullah wafat, Al-Quran sudah terkumpul, tersusun, dimulai dengan Al-Fatihah, ditutup dengan Suratun Nas. Dalilnya ucapan Rasul sendiri. La shalah liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihat Alkitab, pembuka Alkitab itu Suratul Fatihah. Tapi kenapa mereka lebih condong untuk menerima riwayat-riwayat yang bertentangan bahkan muttarib, simpang siur? Semua disebabkan karena kefanatikan masing-masing membela kubunya. Ahlus Sunnah katanya kubunya Abu Bakar, Uthman, Umar. Syiah kubunya adalah Ali bin Abi Thalib. Ini enggak benar. Semuanya merupakan satu kesatuan. Dua orang yang merupakan mertua Rasul, yang dua orang lagi merupakan mantu Rasulullah SAW. Dan mereka berjuang bersama Rasul. Masing-masing semua mengajak kepada Allah dan Rasul, tidak pernah mengajak kepada diri mereka. Nah, kalau manusia berbuat salah, siapa yang tidak salah? Tapi bukan urusan kita untuk menghisapnya selagi kesalahan-kesalahan tersebut ya merupakan kesalahan yang dapat diterima. Kecuali orang mempersekutukan Allah. Ya. Ini merupakan hal-hal yang tidak benar atau jelas-jelasan melakukan tindakan-tindakan pembantaian terhadap kaum muslimin. Ini nggak mungkin dapat ditolerir. Jadi kita diperintahkan untuk mengimani semua nabi dan rasul dengan sama, juga menghargai orang yang berjuang bersama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak bisa menghargai kebaikan jasa-jasa orang-orang yang berjuang. Ada orang-orang yang sombong yang suka menonjolkan jasanya dan menutupi jasa kebaikan orang lain. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, yang menjadi rujukan kita itu Al-Quran dan Sunnah. Wajib kita mengikuti Sunnah Nabi. Karena ini merupakan terjemahan, terapan dari apa-apa yang diajarkan Al-Quran. Setiap ada panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian setelah itu ada bimbingan, maka Nabi orang yang terdepan.
Oleh karena itu untuk mengetahui sunnah Nabi gampang kita lihat. Ayat-ayat Al-Quran yang memanggil orang-orang yang beriman. Kita akan temukan sunnah Nabi dengan jelas. Dan banyak seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ada larangan setelah seruan tersebut, berarti itu merupakan hal yang bertentangan dengan sunnah Rasul. Karena kalau Allah melarang, Nabi merupakan orang yang paling jauh. Tapi kita tinggalkan semua ini, kita gantikan dengan riwayat-riwayat yang sumbernya tidak jelas. Kita bukan mengingkari hadis. Selagi dia sejalan dengan Al-Quran, nahnu aula bihi. Kita yang paling utama untuk memegangnya. Jadi jangan mengatakan Syiah atau Sunnah masing-masing dituntut untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Nah, berkaitan juga dengan ilmu ghaib. Usuliyin dari kalangan Syiah, usuliyin dari kalangan Ahlus Sunnah bersepakat tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah. Sedangkan para nabi, para aulia, ya, mereka merupakan orang-orang yang menerima pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah beritahukan kepada Rasulnya sesuai dengan kadar yang diperlukan. Apa yang Allah beritahukan kepada para aulianya melalui mimpi, melalui ilham, ya. Ini semua merupakan hal-hal yang merupakan karunia dari Allah. Tapi ingat, karena banyak orang-orang yang mengaku sebagai wali, orang-orang yang mengetahui yang gaib, ini sebetulnya merupakan hal-hal yang kembali kepada klaim-klaim yang tidak memiliki dasar. Kalau betul-betul wali Allah, mereka orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana pada ayat 62 surah Yunus yang antum pernah pelajari, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah, mereka tidak akan mengalami ketakutan, kesedihan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu yang beriman dan bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira dalam kehidupan dunia maupun kabar gembira dalam kehidupan akhir nanti. Jadi para aulia Allah, dari kata wali itu orang yang menempatkan Allah pada kedudukan yang paling utama. Jadi antara dia dengan Allah tidak lagi ada sesuatu yang memisahkan. Itu kata wali. Seperti Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, kul mimma yalik, makan dari sesuatu yang lebih dekat kepada kamu. Jangan yang jauh. Begitu juga. Ta'al fulan, kemudian wayalihi fulan. Wahai fulan kemari dan diikuti oleh fulan. Itu kata walaya. Nah, kalau seandainya dinisbatkan kepada Allah bahwa Allah walinya orang yang beriman, artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga, melindungi, menaungi orang-orang yang beriman. Di mana orang yang beriman itu begitu dekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alladzina amanu yatawallawna Allah tabaraka wa ta'ala bil ibadah wal wala, orang yang beriman menjadikan Allah sebagai wali mereka, mereka serahkan wala mereka, mereka serahkan juga ibadah ketaatan mereka sepenuhnya. Wallahu yatawallal mu'minin, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun tangan langsung melindungi, ya, menjaga, memelihara, melimpahkan rahmat, begitu pula petunjuknya kepada orang yang beriman. Maka betapa bahagianya para aulia Allah. Dan kalau ada yang memerangi mereka, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, aku yang akan turun tangan memerangi orang tersebut. Wa kafa billahi wakila, maka cukup Allah yang akan mewakili wali-walinya untuk menghadapi mereka semuanya. Nah, ini perlu betul-betul kita resapi, kita hayati. Jangan kita beranggapan wali itu yang terbang di langit, yang bisa mengubah, katakan kayu menjadi emas, ya, yang bisa berbicara tentang hal-hal yang gaib dan aneh. Ini bukan wali, tapi wali terbalik. Wali yang terbalik. Tapi wali Allah adalah orang yang menyerahkan wala dan hidup mereka kepada Allah. Dan Allah juga sebagai balasannya langsung turun tangan untuk menjaga, memelihara mereka semuanya. Nah, ini merupakan hal yang menarik, ya. Syekh Nasir Makarim Syirazi di saat berbicara mengenai hal-hal seperti ini, kita jumpai tidak ada perbedaan dengan juga ulama-ulama mufassir yang sejalan dengan Al-Quran. Ini merupakan hal yang mungkin butuh didiskusikan. Kalau para ikhwan ingin mengajukan pendapatnya,
masukan atau ingin mengajukan pertanyaan, kita persilakan. Jadi Ustaz Hamzah kita sama-sama akan diskusikan insyaallah. Ya, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, menarik di sini pembahasan tentang ilmu gaib. Ya. Yang pertama Ustaz, tadi ada sedikit perbedaan pendapat walaupun sedikit dengan tafsir Al-Manar berkaitan dengan ilmu gaib. Iya. Jadi kalau tafsir Al-Manar menyalah cara mentah-mentah orang yang menyatakan bahwa mereka memiliki ilmu makhluk. Ya. Tadi kalau dijelaskan tafsir Al-Amsal ini memberikan gambaran bahwa makhluk itu tetap dia mendapatkan ilmu, dapat mengetahui ilmu gaib, tapi secara arobi atau aksidental. Sedangkan secara mutlak atau zati dia tidak bisa. Kemudian Ustaz, kalau di dalam ayat yang atau di dalam hadis ada penjelasan yang mungkin bisa membagi antara pembahasan pendapatnya tafsir Al-Manar dengan Al-Amsal ini Ustaz. Di antaranya hadis Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah. Fi dzatillah. Hadis wala tatafakkaru fi dzatillah. Iya. Iya Ustaz. Ini walanya di sini mungkin kalau Sir Al-Manar menganggap bahwa janganlah kalian berpikir tentang zat Allah. Padahal kalau kita lihat kan kata di sini, seorang manusia mungkin nggak bakalan bisa mengenal atau mengetahui ilmu Allah, apalagi zat Allah, ya, karena keterbatasan dirinya. Makanya di sini walanya mungkin bukannya jangan, tapi tidak bisa. Karena kalau jangan, berarti sebenarnya manusia bisa mengetahui tentang zatnya Allah. Berarti benar apa yang tadi dijelaskan oleh tafsir Al-Amsal bahwa pengetahuan manusia itu secara arabi, secara aksidental. Yang kedua, di dalam pembahasan kita yang sebelumnya, di ayat 27 kan ada penjelasan 3 tuduhan orang-orang musyrik, ya, umatnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh dan pengikutnya. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin. 3 tuduhan ini yang dituduh oleh umat Nabi Nuh kepada Nabi Nuh dan pengikutnya, kemudian dijawab dengan satu jawaban. Jawabannya cuma sederhana, ya, tapi mencakup 3-tiganya, kata Al-Amsal. Di sini dijelaskan, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Dan seterusnya, wa ata rahmatan min indihi wa ummiyat alaikum. Nah, kenapa Ustaz satu jawaban ini bisa mencakup atau menjawab 3 tuduhan umat Nabi Nuh? Apakah satu jawaban ini memberikan gambaran bahwa jawaban ini juga bisa mematahkan tuduhan-tuduhan umat Nabi Nuh? Aja Ustaz. Terima kasih. Suaranya agak telat sampainya. Iya, Ana jawab sebagian, Ustaz Hamzah jawab sebagian yang lain nih, sesuai dengan apa yang beliau terangkan ya. Ana ingin berbicara mengenai apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, tentang apa yang diucapkan Rasul, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah.
Ini sebetulnya petikan dari firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tafakur ini akan menghidupkan hati kita. Asal yang kita renungkan merupakan hal-hal yang positif. Tapi begitu kita lengah dan lalai, yang masuk ke dalam benak kita ini adalah hal-hal yang bisa meracuni hati kita dan merusak hidup kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal ini. Oleh karena itu Allah arahkan kita untuk banyak-banyak bertafakur, merenungkan ciptaan Allah. Merenungkan juga perubahan siang dan malam silih berganti. Merenungkan bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di langit, di daratan, di lautan, yang semua merupakan ayat-ayat yang menunjuk kepada Allah, keesaannya, kekuasaannya, juga kasih sayangnya. Tapi walaupun demikian banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dan tunjukkan, bahkan semua di alam semesta ini menjadi saksi dan merupakan bukti akan semua itu. Keesaan Allah, kekuasaannya, rahmat dan kasihnya. Tapi manusia masih banyak yang berburuk sangka terhadap Allah. Padahal semua itu akibat perbuatan mereka yang buruk, yang memasukkan mereka ke dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kalau mereka taat, bertakwa, beriman, pasti mereka akan selalu dalam naungan rahmat Allah, dan juga berada dalam suasana yang terang benderang dan hati yang tentram dan damai. Jadi berkaitan dengan tafakur dalam ayat-ayat Allah dan ciptaan itu merupakan satu keharusan. Dan ini juga yang amat dibutuhkan manusia untuk dapat meluruskan hidupnya. Oleh karena itu tafakur sa'ah khairum min ibadati sana. Bertafakur sesaat yang mengantarkan kita menuju Allah, menuju kebenaran yang sejati, lebih baik daripada beribadah setahun, tapi ibadah yang apa? Yang kosong tanpa tafakur. Jadi apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam Al-Quran, itu mengajak kita semua untuk apa? Merenungkan ayat-ayat Allah yang pada akhirnya mengantarkan kita menuju kebesaran keagungan yang tak terbatas, tak terperikan. Menunjukkan keindahan yang betul-betul maha indah, maha cantik. Karena alam semesta semua diciptakan dengan begitu indah, cantiknya luar biasa. Semua menunjuk kepada Allah. Oleh karena itu Asmaul Husna yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam kitab sucinya merupakan apa? Merupakan nama-nama yang semuanya penuh keindahan. Nah, kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, mengenal Allah, kita tinggal merenungkan nama-namanya, memanggil Allah dengan nama-nama tersebut. Adapun berkaitan dengan zat Allah, merupakan hal yang mustahil bagi kita makhluk yang penuh keterbatasan dalam ilmunya untuk dapat meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketika Nabi Musa mohon kepada Allah setelah dia menemukan keajaiban-keajaiban, tapi dengan penuh ketawaduan. Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, tolong pertunjukkan kamu kepadaku. Karena apa? Karena kerinduan, kecintaan. Dia sudah merasakan betul-betul keindahan, rasa manisnya bermunajat bersama Allah. Itu merupakan saat yang paling indah. Dia ingin lebih dari itu untuk melihat Allah. Allah hargai dan tidak memarahi Musa. Beda dengan Bani Israel yang mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Sekali-kali kami tak akan beriman padamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Padahal Allah telah memperdengarkan suaranya ketika berbicara kepada Musa, Bani Israel mendengar. Ternyata muncul kesombongannya, seolah-olah Allah yang butuh pada iman mereka. Akhirnya Allah binasakan mereka, tapi dengan doa Musa Allah hidupkan mereka kembali. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Jadi begitu Nabi Musa memohon, Allah ingin memberikan pelajaran kepada Musa.
Qala lan tarani. Kamu tidak akan mungkin melihat aku. Karena bola mata ini adalah alat untuk melihat benda, materi. Dan bukan semua terlihat. Kalau terlalu kecil, dia tidak akan terlihat. Terlalu jauh tidak terlihat. Terlalu dekat juga menempel tidak akan terlihat. Dalam suasana gelap juga tidak akan terlihat. Beda dengan Allah. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Bahkan dia yang membentuk anak dalam kandungan ibunya rupanya dalam kegelapan. Dalam 3 kegelapan. Jadi bagi Allah gelap dan terang tidak berbeda. Beda dengan kita. Jauh dekat bagi Allah tidak berbeda. Begitu juga jeda waktu 1000 tahun, 10.000 tahun, 1 juta tahun bagi Allah bukan merupakan satu hal yang berbeda. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandangnya jauh, kami memandangnya dekat. Oleh karena itu alam semesta yang begini luas bagi kita ini kan jarak yang luar biasa. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ilmunya, kekuasaannya, jarak, ya, jeda, itu semua tidak berarti apa-apa bagi Allah. Maka dengan mudah Allah berangkatkan nabinya menuju Sidratil Muntaha sekejap mata. Jadi jangan ukur Allah dengan kita. Jangan samakan Allah dengan kita. Jadi kalau kita mendengar nama-nama As-Sami Al-Basir, jangan kita beranggapan Allah bermata, bertelinga. Begitu juga biyadihil muluk, kerajaan, kekuasaan dalam genggamannya, jangan beranggapan bahwa Allah bertangan. Ini perumpamaan. Kalau seorang menggenggam sesuatu artinya menguasainya. Nah kerajaan kan nggak bisa digenggam. Kekuasaan tuh nggak bisa digenggam. Ini maknawi. Maksudnya seluruh kerajaan langit dan bumi kekuasaannya di tangan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apalagi bahasa yang digunakan Allah untuk menggambarkan dirinya merupakan bahasa, ya, yang biasa dipergunakan oleh manusia. Mau atau tidak mau, endapan-endapan makhluk ada pada kata-kata tersebut. Betul tidak? Jadi berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu hal yang mustahil. Tapi Allah yang tunjukkan pada Musa, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Walakin indur ilal jabal. Kamu lihat ke gunung itu yang begitu kokoh kuatnya. Kalau dia mampu bertahan di tempatnya, kamu akan mampu melihat saya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah memancarkan cahayanya ke hadapan gunung tersebut, gunung tidak mampu bertahan, hancur lebur. Musa juga apa? Langsung dalam keadaan pingsan. Falamma afaqa qala inni tubtu ilaik. Musa pada saat itu bertaubat mohon ampun kepada Allah karena meminta sesuatu yang dia tidak mampu sama sekali. Yang dia tidak mampu untuk menanggungnya. Begitu juga ketika Nabi diperjalankan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, muncul sebagian riwayat bahwasanya Nabi melihat Allah. Dijawab oleh As-Sayyidah Aisyah bahwa itu tidak benar. Aku sendiri bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, anna ara. Bagaimana saya bisa melihat? Nur. Ada hijab nur ya yang membuat saya tidak mampu untuk melihat. Imam Ali mengatakan, ya, at-tauhid alla tatawahhama wal adlu alla tattahima. Kamu sampai pada puncak tauhid kalau kamu sudah tidak lagi menghayalkan bagaimana itu Allah. Bagaimana zat Allah. Kalau kamu masih menghayalkan, itu hasil khayalan kamu, itu ciptaan kamu, bukan Allah. Kan sering manusia menghayalkan kan? Nah itu yang dihayalkan, hasil dari khayalan melahirkan imajinasi, itu produksi kamu. Bukan Allah. Jadi tauhid yang sebenarnya kalau kamu sudah tidak lagi mampu untuk menghayalkan, membayangkan. Yang ada keindahan, yang sempurna, keagungan, yang sempurna, kebesaran, yang sempurna, yang tak dapat diberikan. Wal adlu alla tattahimah. Dan kamu baru memahami keadilan Allah kalau kamu sudah tidak menuduh Allah lagi dengan keburukan-keburukan yang menimpa kamu, ya. Tapi kamu menyadari bahwa ini merupakan hal yang kembali kepada saya karena semua yang datang dari Allah baik. Kalau ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan al-ajzu an darki idrakun wal bahthu fi dzatillahi isyraq.
Orang kalau sudah tidak mampu lagi menghayalkan, membayangkan, mengakui kelemahannya, di situ dia kenal Allah. Dan orang yang suka ngutak-ngatik tentang zat Allah, dia akan terjerumus dalam syirik. Pasti dia akan apa? Bayangkan Allah seperti apa? Apa-apa yang pernah dilihat. Betul tak? Wal bahthu fi dzatillahi isyrakun. Jadi kita merasakan kenikmatan yang luar biasa pada saat bermunajat kepada Allah. Tidak lagi membayangkan, tidak lagi menghayalkan tentang zat Allah, tapi kita meresapi melalui asma-asmanya yang begitu indah. Kita bermunajat, itu merupakan saat yang paling indah. Hingga Nabi mengatakan, arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal. Artinya berikan kami betul-betul kenyamanan, keindahan, wahai Bilal, dengan kumandang adzanmu. Pada saat itu kita akan menghadap ke hadapan Allah. Bagi Nabi dan para aulia, berhadapan dengan Allah, itu saat yang paling manis dan paling indah. Ada sebagian riwayat sebagaimana Tirmidzi sebutkan, arihna minha ya Bilal. Maksudnya biar kami selesai, nggak ada beban lagi dengan sholat, buru-buru kamu adzan supaya kami selesai sholat. Ini merupakan riwayatnya para mughaffalin yang betul, arihna biha ya Bilal. Oleh karena itu mari kita mencintai ibadah sholat, merendah di hadapan Allah. Jangan kita merasa bangga. Begitu juga kita para ustadz, sedikit pun tidak boleh ada kebanggaan di hati kita. Ilmu yang kita tahu sedikit. Apalagi begitu seorang semakin luas belajar, semakin menyadari dirinya betapa kecilnya di tengah-tengah ilmu pengetahuan yang luas. Maka yang paling indah kita pada saat tidak tahu, mengatakanlah adri, seperti para malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Adapun argumen yang disampaikan oleh Nuh yang Allah ajarkan menjawab semua persoalan yang menjadi tantangan, kita serahkan kepada Ustaz Hamzah. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan tadi yang kedua dari Ustaz Mahdi sebenarnya sudah ada jelaskan juga oleh Syekh Nasir Makarim Syirazi ya, di halaman 57 itu. Jadi kecaman dan tuduhan dari kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Yang pertama mengatakan, ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Ini tiga hal ini dijawab oleh Nabi Allah Nuh. Qala ya qaumi araitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa'umiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Jadi dijawab dengan satu jawaban yang ini menjawab ketiga hal tadi ya. Ya, ketika dikatakan kamu kan manusia seperti kami, kok ya, kamu ngaku sebagai rasul? Jawaban, in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi. Ya. Ini jawaban ini sudah cukup menjawab hal tersebut. Ya memang aku ini manusia seperti kalian, tapi bagaimana kalau aku ini mendapatkan rahmat dari Allah? Aku mendapatkan bayinah, argumen ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hal itu tidak menghalangiku ya, sebagai manusia untuk menjalankan misi yang besar ini. Analoginya ya, ya misalnya kita dengan seorang yang misalnya siapapun itu sama manusia, dengan manusia sama seperti kita. Ya, kemampuannya, mungkin powernya, pengaruhnya sama seperti kita. Ya, instruksinya juga sama seperti kita. Tapi ketika orang tersebut diangkat menjadi misalnya oleh presiden, oleh pemimpin misalnya, sebagai menteri misalnya. Nah, kan asalnya dia sama seperti kita. Tapi ketika dia menjabat, ya, mengemban tugas sebagai menteri, dia punya wewenang. Dia punya hal-hal yang lebih dari kita itu, karena diberikan tugas dari yang memberi tugas, dari presiden misalnya. Begitu juga manusia, ya,
para nabi asalnya manusia. Ya, mereka adalah manusia yang sama seperti itu. Tapi ketika mendapat risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tadi ya, atani rahmatan min indihi atau in kuntu ala bayyinatin min rabbi, maka itu ya menjadi berbeda, ya, artinya dalam hal kapasitas memberikan penerangan, mengemban tanggung jawab seperti itu. Walaupun sama ya sebagai manusia. Adapun ya kamu ini tidak ada keutamaan dariku ya. Tidak ya, Syekh Nasir Makarim juga menjelaskan ya, keutamaan mana yang lebih besar, yang lebih tinggi, yang lebih utama daripada orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, adapun ya, yang mengikuti adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianggap picik pikirannya seperti itu. Ya, siapapun ketika mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan bayyinah dari Allah, ya, maka itu orang-orang mereka itu adalah orang-orang yang pandangannya luas, itu adalah orang-orang yang mulia. Ya, nah, ini jawaban ketiga ini dijawab oleh satu kalimat, ya, satu ayat ini, di mana ya, ini mencakup ketiga tuduhan tadi, ketiga tuduhan dari para elit kaum Nabi Nuh, ya, dijawab dengan satu kalimat. Jadi cukup dengan kalimat ini. Memang ya, inilah bagian dari i'jazul Quran, bagaimana ketika satu kalimat atau satu pengertian itu bisa menghimpun berbagai persoalan, ya, berbagai hal, ya, terhimpun dalam penjelasan ini semua. Jadi in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi, ya, fa'ummiyat alaikum. Nah, gitu. Fa'ummiyat alaikum itu menunjukkan bagaimana kalau orang yang dianggap aradhil, orang-orang yang berpikiran pendek, dia enggak buta. Enggak ummiyat alaihim. Pandangan mereka terbuka, ya, ketika disampaikan bayinah, disampaikan hujjah dari Allah Subhanahu wa taala, argumen-argumen yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, mereka menerima, ya, itu menunjukkan mata mereka tidak tertutup, pandangan mereka tidak picik, ya. Tapi fa'ummiyat alaikum dari kata ini menunjukkan kalianlah yang picik, kalianlah yang buta, ya, karena kalian ya, tidak bisa melihat argumen yang jelas yang datang dari Allah, yang Allah berikan kepadaku. Ini jawaban Nabi Nuh. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam. Mungkin cukup kali ya. Sebelum ditutup, Ana ingin bacakan dua ucapan yang penuh hikmah. Satu dari Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, rak'atani muqtasidatani fi tafakkurin khairum min qiyamil lailatin bila qalb. 2 rakaat yang ringan tapi betul-betul diresapi dan tafakkur lebih baik daripada sepanjang malam kita bangun tanpa hati, tanpa tafakkur. Dalam riwayat juga Abu Shuraih berkata, Abu Shuraih ketika dia sedang berjalan atau duduk, fataqanna abi kisai, dia langsung tutupi wajahnya, kemudian dia menangis terseduh-seduh. Lalu seorang bertanya padanya, ma yubkika ya Abu Shuraih, apa yang membuat kamu menangis? Dia mengatakan, tafakkartu fi dhahabi umuri. Aku merenungkan umur saya yang berlalu. Wa qillati amali, sedikitnya amal saya. Wa iqtirabi ajali, dan ajal saya yang semakin dekat. Maka Imam Ali mengatakan kepada dunia, dia mengatakan, silakan kau pergi meninggalkan aku. Lalu sambil berta'awuh dia mengatakan, min tulis safar wa qillatiz zat wa wahsyatit tariq. Aduhai, betul-betul betapa panjangnya perjalanan, sedikitnya bekal dan sepinya perjalanan orang yang menuju Allah. Nah, seorang wanita yang tinggal tidak jauh dari Mekah, ya,
berkata, seandainya orang-orang yang bertakwa bersama-sama merenungkan apa yang Allah sediakan bagi mereka yang tidak terlihat oleh mata mereka, mereka tidak akan lagi mampu untuk bertahan hidup dalam kehidupan dunia. Mereka ingin segera betul-betul meninggalkan dunia. Tapi karena kita selalu membayangkan kehidupan dunia, teralihkan perhatian kita oleh berbagai macam hiasannya, kecintaannya, membuat kita lebih sayang pada dunia kita daripada akhirat kita. Demikian ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang tadi dijelaskan Ustaz Hamzah disampaikan oleh Syekh Nasir Makarim Syirazi bukan hanya menambah perbendaharaan ilmu kita, tapi ilmu untuk kita amalkan. Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah dalam suasana Ramadan. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk melakukan taubatan nasuha dari segala kebiasaan buruk yang kita lakukan. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang saleh, yang lebih mengutamakan Allah hari akhirat dari kehidupan dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina wa al-kutri untha wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم جميعا إن شاء الله. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.